Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurhayati. Saya mahasiswi STI Alpala semester 2 PAIB. Saya di sini akan menjelaskan tentang passive voice of simple present tense. Nah, yang pertama ada definisi passive voice. Nah, passive voice atau yang disebut dengan kalimat pasif itu adalah suatu kalimat yang dimana subjek tidak melakukan aksi melainkan yang dikenai aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi. Nah, bentuk ini berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan fungsi passive voice. Nah, fungsi passive voice itu digunakan untuk menunjukkan keterkaitan pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan dan bukan seseorang atau objek yang melakukan tindakan. Jadi hal ini atau orang yang terpenting akan menjadi subjek kalimat. Nah, yang ketiga ada rumus passive voice of simple present tense. Ya, rumusnya itu ada positif, ada negatif dan ada interrogatif. Nah, rumus positif, subjek ditambah to be, to be-nya itu are, am, is, ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Nah, contohnya the door is opened by him. Artinya pintu itu dibuka oleh dia. Dianya itu menunjukkan laki-laki. Yang kedua, rumus negatif, subjek ditambah to be ditambah not ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Contohnya the door is not opened by him. Artinya itu pintu itu tidak dibuka oleh dia. Yang ketiga, interrogatif. Rumus interrogatif yaitu to be ditambah subjek ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Nah, contohnya is the door opened by him. Jangan lupa pakai tanda tanya. Artinya itu apakah pintu itu dibuka oleh dia? Kemudian yang keempat ada waktu penggunaan passive voice of simple present tense. Nah, waktu penggunaannya yang pertama ketika pelaku atau subjek tidak diketahui. Contohnya the bedroom is clean every Sunday. Artinya kamar mandi dibersihkan setiap hari Minggu. Yang kedua, ketika fokus utamanya merupakan aksi bukan pelaku. Contohnya the greeting card was sent at 6 p.m. by my brother. Artinya kartu ucapan itu dikirim jam 6 sore oleh kakak saya. Kemudian ada ciri-ciri passive voice of simple present tense. Nah, ciri-cirinya yang pertama menggunakan to be, are, am, is. Yang kedua menggunakan verb 3. Nah, verb 3 ini terdapat kata kerja belum ketiga atau past participle. Misalnya cooked, worked, written. Nah, yang ketiga menggunakan be. Biasanya dilengkapi dengan kata ganti pelaku sebagai objek. Cirinya itu be atau yang artinya oleh. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam perubahan subjek pada passive voice of simple present tense ketika subjek pindah posisi menjadi objek pada passive voice simple present tense. Nah, subjeknya I, objeknya itu me, subjeknya you, objeknya itu your, subjeknya we, objeknya itu us, subjeknya they, objeknya itu them, subjeknya he, objeknya itu him, subjeknya his, subjeknya she itu her, subjeknya it itu objeknya juga sama it. Nah, ada contoh perubahan active voice to passive voice simple present tense. Nah, active voice of simple present tense contohnya I cook fried chicken. Saya memasak ayam goreng. Nah, kalau passive voice of simple present tense-nya itu fried chicken is cooked by me. Ayam goreng dimasak oleh saya. Kalau yang tadi saya memasak ayam goreng. Kemudian contohnya satu lagi, we study English.
itu active voice of simple present tense. Tapi kalau passive voice of simple present tense-nya, English is studied by us. Bahasa Inggris dipelajari oleh saya. Nah, jadi dapat disimpulkan, passive voice atau kalimat pasif adalah suatu kalimat yang dimana subjek tidak melakukan aksi melainkan yang dikenai aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi. Bentuk ini berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut. Nah, ingat, rumus passive voice of simple present tense ada positif, ada negatif, dan ada interrogatif. Positifnya subjek ditambah to be, to be-nya itu are, am, is, ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Kemudian ada negatif, rumus negatifnya itu subjek ditambah to be ditambah not ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Dan yang terakhir ada interrogatif, yaitu rumusnya to be ditambah subjek ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Maklum karena saya masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.